teman-teman yang paham wilayahnya silakan dipertanyakan kenapa di kawasan saya ini seperti ini konsepnya. Ya, sebagai bagian dari pemerintah Kota Kendari. Kenapa? Karena kita tidak mau Kota Kendari ini, teman-teman yang belajar tata ruang, ilmu tata ruang pasti akan paham itu. Tidak, informan pertama kita tampil yang bicara sudah jauh lebih teknis lagi atau sifatnya kebijakan. Bicara tata ruang kita, di sana tidak ada kawasan di dalam tata kawasan kita tidak tersedia ruang penambangan di wilayah kita. Nah, kita Pak Camat, Pak Lurah di wilayah itu tidak mungkin kita mau debat kusir mana duluan telur atau ayam. Mau lebih silahkan boleh, tapi nanti terkait dengan KDB-nya berapa yang diperbolehkan. Nah ini kita juga sudah buat ketentuan-ketentuan di setiap zona, apakah itu permukiman, kemudian perdagangan dan jasa. Ada ketentuan-ketentuan yang misalnya ketentuan kepadatan, kemudian KDB maksimalnya ini sudah diatur. Nanti ini detail kereta seperti ini. Termasuk mungkin kan ini juga bagaimana sinkronisasi dengan rencana. Tiga lokasi tadi yang didiskusikan bisa ada transfer informasi ke teman-teman di wilayah dan kita berharap Pak Camatnya bisa berbagi informasi praktis ke teman-teman di kelurahan bahkan sampai rencana. 3 lokasi yang di strategis yang dibahas tadi apa? Di mana saja? Bukan 3 lokasi, 3 titik. 3 titik. Wilayah pengembangan kota sehingga teman-teman kelurahan tahu saat mengeluarkan rekomendasi boleh dibangun atau tidak mereka sudah paham yang mana kawasan misalnya di daerah Nambo kita dan kondisi faktual sekarang di sana ada potensi penambangan pasir itu disesuaikan. Kemudian kawasan industri di mana memang di Kecamatan Nambo dan sekitarnya itu paham bahwa daerah situ ada kawasan industri. Kemudian kawasan perkantoran di mana sekitaran Kecamatan Kamuya sehingga mereka bisa paham bahwa wilayah itu. Persoalannya sendiri Pak, ada berapa banyak bangunan yang akan didirikan ini? Di mana? 3 titik kawasan ini. Oh, kalau ini kan kita hanya menata kawasannya supaya investor Kendari ini kan kota ramah investor. Kalau mereka kita bentangkan untuk para investor, tetapi saat mereka datang, mereka sudah tahu regulasi penata ruang di kota Kendari seperti ini. Sehingga saat mereka melakukan kajian pengembangan usahanya, dia bisa sesuai dengan Dari hasil rapat ini kira-kira apa sih Pak yang bisa ditonjolkan atau yang bisa diunggulkan agar investor bisa masuk? Paling tidak investor itu menjadi tahu bahwa penataan ruang kota Kendari ini seperti ini. Contoh di kawasan industri bahwa kalau dia mau industri apa saja dia akan melirik bahwa di wilayah Kecamatan Nambo sana dan itu tidak di kecamatan lain. Nah itu kan persoalan energi perusahaan untuk mengeluarkan potensinya dia di saat mempersiapkan ekspansi usahanya. Termasuk pabrik baterai yang akan dibangun ini. Nah semua itu semua diatur. Nah, makanya ini kan yang dibuat rencana tata ruangnya. Belum bicara lebih teknis lagi. Itu teman-teman dari Dinas PU yang bisa apakah. Ini kan Pak sudah seminar akhir ya. Setelah ini apa Pak langkah selanjutnya? Setelah ini proses selanjutnya sesuai rencana mereka di Dinas PUPR. Untuk ditetapkan Sampai ke dokumen perda misalnya kalau ditetapkan menghadap perwali nanti di sana punya paham rencana. Ini kita menyusun dokumen RDTR yaitu rencana detail tata ruang yang mana di dalamnya itu ada 3 kawasan strategis. Yang pertama itu kawasan strategis peruntukan industri Nambo, yang kedua kawasan strategis pelabuhan Bungku Toko, yang ketiga kawasan strategis perkantoran dan pendidikan Muasia. Di ketiga kawasan strategis ini ada beberapa kelurahan yang masuk di dalamnya, yaitu kelurahan yang masuk di dalam Kecamatan Nambo, Kecamatan
Abeli, terus Poasia dan Kambu. Nah, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan ini ada untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, sehingga kita libatkan masyarakat lewat lurahnya, lewat camatnya, terus kita ikut sertakan juga OPD teknis terkait, termasuk juga Asosiasi Perencana Indonesia, terus kemudian dari Ikatan Ahli Perencana, yang mana kita mengundang mereka adalah untuk mendapatkan pemikiran ya, mendapatkan sumbangsi pemikiran dari mereka, mendapatkan saran, mendapatkan kritikan, bahkan pertanyaan yang membangun agar proses penyusunan dokumen ini betul-betul sesuai dengan kondisi existing yang ada di lapangan, sesuai dengan kebutuhan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan RDTR ini adalah untuk pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga kita melaksanakan pembangunan ini sesuai dengan tempatnya, agar pembangunan ini berjalan dengan menjaga kelestarian lingkungan ya, keberlanjutan, jadi sustainable development itu tercapai. Nah, kemudian diharapkan dokumen RDTR ini nanti setelah selesai dibahas di forum kita ini dengan beberapa kali pertemuan. Yang pertama kita melakukan FGD ya, focus group discussion pertama, kedua, terus konsultasi publik pertama, kedua ini. Nah, kami tuangkan nanti dalam bentuk dokumen bersama dengan konsultan. Setelah itu kita akan bahas untuk rencana perwalinya. Apabila sudah hasil dari penyusunan ini sudah di ACC, diberikan rekomendasi dari Kementerian ATR, kita akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Linsek. Linsek ini adalah pembahasan lintas sektoral yang diikuti dari beberapa kementerian yang akan membahas rencana RDTR kita ini di Jakarta, terutama dengan Kementerian ATR BPN, PUPR, terus kemudian SDM, penanaman modal ya, dan beberapa kementerian yang lain. Setelah semua dianggap bahwa secara teknis maupun materinya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan pedoman penyusunan RDTR, yaitu Permen ATR nomor 11 tahun 2021, maka kita nanti dianggap layak untuk dilanjut penetapan perwalinya. Diharapkan nanti dokumen ini bisa didigitalisasi peta-petanya, sehingga dapat mendukung proses OSS perizinan, percepatan perizinan, dan ini merupakan salah satu amanah dari UUCK, percepatan untuk investasi. Saya kira begitu. Peraturan pemerintah SDM yang memasukkan Kota Kendari ada sekitar 5 atau 6 kecamatan yang masuk kawasan pertambangan. Nah, ini juga kan lagi dikaji oleh pemerintah kota dan sinkronisasi dan pemerintah provinsi, ya, sehingga apa yang menjadi potensi PHK yang bisa dimungkinkan, nah itu kan juga nanti di forum ini ya, atau SPRW nanti atau pemerintah Kota Kendari berkoordinasi dengan pemerintah pusat termasuk provinsi agar ada kesesuaian atau sinkronisasi dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Tapi DPRD sendiri mendukung, Pak? Saya rasa mungkin itu menjadi solusi, ya, solusi dari persoalan panjang selama ini, ya, karena kalau tidak dimasukkan dari RTW kita atau tidak masuk dari situ, maka tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini. Juga menjadi bagian dari rencana besar desain tata ruang kita untuk secara umum Kota Kendari, sehingga peruntukan kawasan dan zonasi itu menjadi hal yang ingin mendapatkan tanggapan baik camat lurah dinas terkait, ya, yang terutama yang masuk dalam 3 kecamatan strategis itu, tapi bukan berarti kecamatan lain juga tidak ada rencana lain yang memang juga masuk di zona-zona yang, sehingga kegiatan hari ini sangat penting dan saya berharap ya apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi bahan masukan dari kelurahan kecamatan yang ada ini di hari ini diskusikan, ya, termasuk bagaimana sih organisasi kita dengan termasuk pemerintah provinsi dan pusat, ini menjadi hal yang tidak bisa dilakukan. Makanya semua potensi yang ada di lingkungan kita itu menjadi bagian masukan yang bisa dimasukkan dalam kegiatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.